Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada saat ini kita ketemu kembali bersama program BK BPG dalam parenting 5 unsur. Kali ini kita akan menyoroti, kita akan belajar bersama tentang bagaimana mendidik, melakukan pendekatan dengan anak-anak kita yang sudah remaja, sehingga kita dalam mendidik kemandiriannya nanti lebih mudah ya. Maka itu kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan, kita perhatikan dalam mendidik remaja maupun pra-remaja ya. Tim mendidik remaja maupun pra-remaja, yang pertama adalah hendaknya kita menjadi pendengar yang baik. Anak-anak yang sudah mulai remaja tentu ingin orang tua dijadikan sebagai teman, ingin menjadikan orang tua jadi teman curhat kegalauannya, gejolak hati, kesulitan dan ketidakpahamannya tentang kehidupan ini ya. Dia menginginkan ada pendamping ya, salah satunya adalah orang tua. Jangan sampai di rumah tidak ada orang yang jadi pendengar baik bagi anaknya ya, itu. Kita harus, entah ibu atau bapak atau dua-duanya harus jadi pendengar yang baik atau kakaknya, sehingga jangan sampai ada anak-anak remaja, mulai remaja mereka malah cari orang di luar dari keluarga. Mereka curhat, mereka galau di hadapan orang lain. Tentu dalam nanti pemecahan masalahnya akan berbeda ya ketika berhadapan dengan orang tua. Maka inilah pentingnya mengapa orang tua belajar menjadi pendengar baik. Ketika anak-anak kita sudah mulai melakukan pelampiasan maupun bercerita ya, jangan sampai menghakimi atau menyalahkan ya, sehingga menjadikan mereka takut suatu saat nanti dia tidak mau lagi akan cerita ya, begitu. Maka pada saat jadi pendengar ini ingatkan dan jangan lagi. Kalau mereka menginginkan, anak-anak kita ingin pemecahan masalah ya kita pecahkan. Jangan-jangan belum selesai cerita, kamu yang salah, ini yang harusnya begini dan sebagainya ya. Kita harus sabar belajar. Ini yang pertama ya. Selanjutnya juga bahwa kita sebagai orang tua tetap menghormati privasi anak. Anak-anak remaja ini tentu sudah bukan lagi sebagai anak, mereka ada hal-hal yang sifatnya privasi ya. Ada hal yang mereka malu kalau diketahui orang lain. Ada hal yang mereka memang sifatnya hanya dia sendiri yang tahu. Dan kalau ini kita ingin mengetahuinya harus minta izin. Contoh ketika ada privasi
ini kalau orang bapak ya, maka auratnya perempuan, anak yang perempuan ya. Jelas juga privasi, nggak bisa kita langsung melihat. Juga ibu ketika memeriksa anak-anak tentang sifatnya auratnya anak laki-laki ya, harus izin ya, begitu. Termasuk juga buku, tas, isi tas, kamar dan sebagainya. Kalaupun kita mau memeriksa ya yang sifatnya privasi, ya jangan di hadapan mereka ya. Kalau ini ya, kalau misalnya HP-nya ya, kalau kita memeriksa HP-nya langsung direbut tanpa izin, itu juga suatu pendidikan yang salah ya, karena HP adalah sifatnya privasi. Kalau ingin memeriksa HP-nya saat mereka tidur atau pada saat mereka menyerahkan pada jam-jam tertentu yang silakan orang tua. Buku, tas juga demikian. Nah, saya ingin lihat buku, boleh silakan. Contoh seperti itu kita hormati ya, dan sampai kita dianggap kita tidak dipercaya lagi ya, dianggap orang lain dari anak-anak kita. Lalu juga kita hendaknya jadi teladan yang baik bagi mereka. Kita mengajarkan sesuatu hal yang kita juga harus mempraktekkan sebagai orang tua. Jangan sampai anak remaja sudah tahu itu, oh jangan sampai anak remaja ini mengoreksi, oh bisa ngajar ini harus ya, orang tua sendiri nggak ada yang ditonton ya. Mungkin ini kalau jadi sebab ketidakpatuhan anak-anak remaja. Ketika anak-anak remaja kok susah taat, susah ikut dari nasihat kita, orang tua nasihatin, ya nasihat orang tua tidak memberi contoh. Kamu harus matikan TV-mu di rumah pada saat maghrib. Kamu harus matikan HP-mu pada saat tidur. Orang tua tidak memberi contoh, maka teladan didikannya dan nasihatnya tidak akan didengar. Maka ketika ada anak-anak kita kok susah dinasihati, coba lihat diri sendiri. Orang-orang tua perlu melihat diri sendiri. Apakah saya sudah jadi teladan ya? Apakah ini yang saya didikkan ini saya sudah melakukan semuanya ya, gitu ya. Nah ini, karena ini akan melekat kepada anak. Jadi kita adalah teladan yang baik bagi anak, teladan bagi mereka, teladan bagi ini. Juga kesepakatan, aturan-aturan penting, aturan-aturan yang penting, yang sifatnya tidak mutlak ya. Penting, kalau yang mutlak harus tidak perlu ditawar lagi, tidak perlu sepakatan. Contoh tentang ngaji, tentang sholat, contoh tentang nggak bisa itu harus bukan kesepakatan. Ya, jadi kalau misalnya tentang bagaimana saat izin mengaji disepakati, anak-anak kalian ketika ada waktu ngaji kemudian ada kesibukan, izinnya tidak hanya ke pengurus tapi orang tua harus dikasih tahu. Bapak harus tahu kalau kamu izin. Contoh begitu. Loh, saya di pondok ini ada kesibukan. Nah, itu adalah aturan-aturan penting ya, aturan penting ketika contoh juga bagaimana seorang perempuan, remaja perempuan disepakati jam 10 harus di rumah. Ketika jam 10 belum di rumah harus izin, contoh.
keluar ke manapun, jam berapapun harus izin untuk perempuan. Contoh seperti itu. Laki-laki jam 11, remaja laki-laki jam 11, di atas itu harus izin orang tua. Contoh seperti itu. Ini hal-hal aturan penting. Juga termasuk mereka belanja di atas 500.000 dengan uangmu sendiri, harus izin orang tua. Contoh seperti itu. Ini juga termasuk kesepakatan aturan-aturan penting. Dan ini kita lakukan agar mereka ketika mentaati aturan itu tidak terpaksa, merasa tidak terpaksa, karena aturan itu milik mereka juga. Jangan sampai aturan itu hanya orang tua yang memilikinya, seperti itu. Jadi itu perlu tidak kalah pentingnya juga ya, kita harus tetap memberikan motivasi untuk cita-citanya, baik yang di rumah maupun yang ada di pondok ya. Kita jangan sampai malah melakukan sesuatu yang kontra dengan cita-citanya. Kok bisa ya? Kadang tidak sadar ya orang tua itu melakukan sesuatu yang tidak mendukung kegiatan anak-anak, kegiatan anak-anak kita di rumah. Memberikan motivasi ini perlu, mengingatkan tujuan-tujuan mereka, mengingatkan kamu tuh seperti ini, itu harus sekian, kamu agamanya targetmu sudah dapat belum. Mereka kalau udah SMA 3 tahun lagi, karena sudah kuliah dan sebagainya, ini harus diingatkan terus, karena anak-anak ini sering lupa. Ini biasa ya, di pondok ketika kita memberikan bimbingan mereka ini, anak-anak itu lupa dengan satu hal ini seperti ini ya. Cita-citanya lupa dengan apa tujuan mereka ke pondok ya. Orang tua yang biasa tidak sadar melibatkan anak-anak, kegiatan di rumah, mereka libatkan untuk di pondok ya. Atau kegiatan-kegiatan misalnya panennya atau di rumah, mereka masih 1 bulan sudah dikasih tahu, 1 bulan depan nanti kok aja panen. Nah pas panen izin di pondok gak diizini, wah kan repot, jadi stres anak-anak. Yang kedua, anak-anak akan terganggu ininya. Nah, itu salah satu contoh orang tua tidak memberikan motivasi yang benar, atau memotivasi yang salah. Contoh segini, anak-anak ke pondok, mereka pulang, mereka dimotivasi dengan materi, dengan memberikan sesuatu yang fasilitas yang berlebih, masakan yang berlebih ya, enak-enakan, tidak diluar biasakan ya, tidak biasa-biasa dalam kehidupannya, sehingga anak-anak membandingkan kehidupan di pondok dengan kehidupan di rumah. Saya enak di rumah ya, di rumah itu dimanjakan, di rumah itu selalu seperti ini ya. Harusnya orang tua ketika telepon atau video call atau pas ada kesempatan ngomong dengan ini, keenaan-enaan yang ada di rumah jangan dibocorkan di anak-anak yang sedang thalabul ilmi ya. Kalau saya selalu menjaga istrinya dan saya kasih tahu, masakan enak maupun kejadian ini jangan diceritakan orang-orang yang thalabul ilmi, paling enggak sama ya ini yang ada di pondok, sehingga mereka merasa sama
dan rasa kerasan gitu, tidak ingin cepat pulang, langsung pulang dan sebagainya. Ini harus diperhatikan bagi orang tua, kelihatannya ingin memanjakan, ingin memberikan motivasi, tetapi dengan cara-cara yang malah menyakiti atau mengganggu cita-cita mereka dalam mencapai sukses ke cita-cita. Sampai seperti itu. Ya. Selainnya juga orang tua perlu memberikan informasi yang benar dalam pergaulan, ya. Informasi yang benar dalam pergaulan. Ya, kadang anak-anak ini tidak tahu mana-mana yang boleh dan mana-mana yang tidak boleh, mana-mana yang bahaya, ya, sesuatu yang membahayakan bagi mereka dalam pergaulan. Maka informasi-informasi itu segera diberikan kepada mereka dalam hal ini, sehingga mereka bisa berbenah diri pada saat dalam pergaulan. Oh, ini nih yang dimaui oleh orang tua saya seperti ini. Oh, ini yang bagus. Oh, ini yang cocok dengan saya. Karena saat sekarang ini apalagi yang bagi yang tidak mondok, kita harus memberikan informasi tentang perbedaan, ya, perbedaan orang iman dan tidak iman, perbedaan orang yang berilmu dan yang tidak, perbedaan orang yang ngerti agama dan tidak. Itu bagaimana seseorang yang bisa dalam ulama seperti apa. Kita harus memberikan informasi-informasi pada mereka, ya, kebenaran-kebenaran itu. Terus kita sampaikan mulai itu, informasi yang benar itu, informasi yang mereka anut, untuk mereka anut seterusnya, ya. Seperti itu. Informasi yang bisa diberi jadi pedoman bagi mereka. Ya, itu. Orang iman itu enak, orang iman itu seperti ini. Nah, kita ini berbeda dengan orang yang tidak, dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Kita juga harus menyampaikan cara mengelola stres, ya. Anak-anak dalam kehidupan biasa menghadapi masalah-masalah yang membuat mereka stres. Nah, katakan pada mereka bahwa stres itu biasa dan bisa diatasi. Ya, setiap orang dengan begitu stres, kalau bisa mengatasi dengan benar, menjadikan dewasa, menjadikan kita semuanya lebih ngerti. Ya. Ketika galau, ketika ini, katakan pada mereka bahwa ini sifatnya sementara. Sesuatu hal yang kita hadapi ini insya Allah juga akan terlalu cepat atau lambat kita akan terlampau. Dengan begitu kita ambil hikmahnya, begitu ya. Jangan sampai ketika ada masalah kita sendiri juga malah membuat masalah, memperbesar hal lain, kita malah ambil tindakan yang salah, yang malah memperkeruh. Ini tidak mengambil hikmah, ya kita tidak akan bisa jadi dewasa dengan itu. Kalian terus ada terus menerus, ya. Karena kalau diambil hikmah dan kita bisa ambil manfaat dari itu, perkalian tidak akan terjadi dan kita akan lebih dewasa. Ya. Juga
kita siapkan cara memilih jodoh yang benar, yang laki-laki ya, perempuan yang benar itu seperti apa. Tentu yang berdasarkan hadis yang ada, ya, agamanya, bukan kepahamannya, bukan, itu akan membawa semuanya, mempengaruhi semuanya. Jangan hanya rupanya, nasabnya atau hartanya. Itu kan adalah hadis, tapi kefahaman agama harus dikedepankan. Termasuk juga memilih jodoh untuk yang perempuan ke laki-laki. Carilah laki-laki yang sehat, yang dalam satu paham yang sama, itu ya. Mulai anak remaja, jangan sampai nanti nunggu, masih jauh, sekolah aja belum selesai, katanya begitu. Tahu-tahu belum SMA atau SMA belum selesai sudah nikah dengan pilihannya sendiri, atau habis SMA langsung nikah, nggak sempat lagi mendidik. Maka jauh-jauh hari ini milih jodoh ini harus kita pagari dulu, sehingga keberhasilan PPG ini bisa dibantu dari para orang tua bagaimana memilih jodoh yang benar. Itu ya. Tidak seenaknya sendiri, karena jodoh adalah, kalau laki-laki adalah menjadi ibunya anak-anak kita, gitu. Kalau perempuan memilih bapak dari anak-anak yang dikandungnya, kan gitu nanti. Maka itu harus dicarikan jodoh. Nah, ketika kemudian anak-anak itu sudah dididik dengan benar, kemudian mereka juga menganggap kita orang tua ini benar dan bisa jadi sahabat dan dekat, maka mendidik kemampuan kemandirian itu gampang, ya, tinggal mengarahkan aja, ya. Tidaklah perlu lagi dan sampai mendidik yang salah, kemandiriannya juga usah memberikan kemandirian, waduh belum ya. Maka prinsip-prinsip mendidik tadi harus kita, maka kemandirian juga harus diterapkan. Intinya adalah yang pertama, kebutuhan pribadi ini harus disiap. Mereka bisa menyiapkan kebutuhan pribadi. Tentu kebutuhan pribadi sekolah, paling tidak bisa memilih, mempersiapkan setrika, cuci dan sebagainya untuk keperluan sekolah, juga makanan sendiri memilih dan menyiapkan, ya, mengambil sendiri, ini sendiri tidak, ya seperti itu. Walaupun kita punya pembantu mulai ini, atau kita sendiri orang tua, jangan sampai memfasilitasi kemudian memanjakan, kamu nggak usah pilih sekolah disiapkan. Nanti ketika SMA mondok, mereka nggak mau antri makanan, mereka makanan yang ini dibuang-buang, mereka ini nggak bisa cuci dan sebagainya. Maka menyiapkan kebutuhan pribadi ini kebutuhan mendasar, juga harus diterapkan pada anak. Ya, semampunya orang tua, ya, bagaimana tetap juga harus diberi kesempatan anak-anak untuk melakukan sendiri. Tertib beribadah, ya, bisa mengatur waktu antara main, belajar, juga ibadah, ngaji, ya. Tertib ibadah ini, kalau anak-anak ini tidak diajarkan bahwa itu adalah hak mereka, ibadah adalah
punya mereka, kewajiban mereka. Ya mereka curi-curi, tempat ibadah dikira adalah milik orang tua ya. Padahal kan tidak. Kamu yang melakukan, kamu yang ini, kamu jadi pahala ya. Kamu sendiri juga akan, orang tua nanti jauh dengan kamu, suatu saat pasti akan berpisah ya. Sehingga kita banyak menemui orang-orang yang walaupun di pondok susah untuk ajak sholat bersama, untuk sholat bersama di masjid itu juga susah. Ini karena memang belum terbiasa. Maka mulai para remaja seharusnya diberikan ya, Bapak Ibu semuanya, bahwa kita juga tidak kalah pentingnya adalah mengatur uang sendiri ya. Tadi kalau kesepakatannya dibatasi, izinnya ini sekian, kita juga harus mengatur uang sendiri mereka. Mereka kita ajarin untuk bisa mengatur kemandiriannya. Kapan atau seberapa untuk kewajiban sodako, infaknya seberapa, sodako dengan teman ataupun sodako yang ini berapa, sebagian untuk di saving, sebagian untuk keperluan sendiri. Jangan sampai semua dipakai untuk foya-foya atau keperluan yang sesaat, beli HP yang mahal yang tidak ada keperluannya. Ini uang sendiri, walaupun uang sendiri, kalau itu sudah jadi kebiasaan nanti ya tidak bisa mandiri, akhirnya akan habis semua. Maka mengatur uang sendiri itu diperlukan untuk kebutuhan ibadah sekian, untuk keperluan dunia sekian. Bertanggung jawab dengan barang pribadi. Ini barang, ini bukan amal. Barang-barang yang kita belikan kepada anak itu jadi tanggung jawab mereka. Ajari bahwa sepatu ini saya berikan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Contoh seperti itu. Ketika hilang, ya jangan langsung belikan. Artinya saya bapak boleh mau belikan, tapi saya potong dengan uang jajanmu ya. Ini contoh cara bertanggung jawab ya, sehingga tidak seenaknya mereka melakukan barang yang dibelikan orang tua. Mereka bertanggung jawab dengan pulpennya, dengan bukunya, tasnya, ataupun yang lain-lain yang sifatnya pribadi, motor, yang diberikan orang tua dia akan menghargai ya, gitu ya. Sehingga tanggung jawab dengan barang-barang pribadinya. Tidak masih banyak celana sarung yang masih bagus-bagus, barang-barang yang berharga lain di pondok itu dibuang begitu aja ya. Mungkin mereka nanti minta lagi, pulang minta lagi ya. Saya kadang geleng-geleng kepala melihat kelakuan anak-anak yang tidak menghargai ya, menghargai jerih payah orang tua ya, kasih sayang orang tua yang berupa barang, sehingga anak-anak itu memperlakukan barang seenaknya sendiri. Juga membersihkan rumah, membersihkan tempat ya, sendiri ya, kamarnya, merapikan dan sebagainya. Ini juga dituntut para pengurus di lain waktu yang dulu pernah disampaikan bagaimana dia juga harus ini ya, yang terakhir adalah merawat membawa kendaraan dan juga transportasi umum, bisa dengan bisa menggunakan transportasi umum, merawat ya. Terus kita termasuk
merawat aki, merawat ban, bisa mengganti ban, oli dan sebagainya. Ini salah satu perawatan. Membawa kendaraan bagi yang sudah agak dewasa, yang sudah diperbolehkan ini usia 17 tahun ke atas. Kendaraan sendiri kalau semuanya ya harus didampingi, itu seperti itu. Dan transportasi umum sebelum SMA paling tidak prosedur dalam naik pesawat seperti apa itu, sehingga ketika lepas SMA mereka jalan ini untuk laki-laki ya, bisa jalan sendiri karena prosedur transportasi umum mereka sudah kuasai dan sampai nggak diajarkan itu. Saya cerita sedikit bahwa saya SMA, lepas SMA yang saya kedua dan ketiga itu ke Semarang, ke Jakarta itu nggak saya antar. Mereka cari universitas, mereka cukup lewat HP. Saya di ini cari universitas ini boleh dan seterusnya. Untuk transportasi umum karena sudah tahu mulai SMP sudah yang pesawat ya, mereka sudah akad dan memperhatikan belajar. Ketika lepas SMA turun ke Jakarta dari Tarakan ya sendiri mampu cari kosan ini, cari gitu. Ya ini termasuk juga kemandirian harus diajarkan ya. Kecuali perempuan ya, karena perempuan kan harus ada pendampingnya ya. Ini tidak bisa sendiri. Maka kita ini hal-hal yang harus diperhatikan. Kita akan mendapat kepercayaan tanggung jawab. Perhatian kita adalah tugas berat. Kepercayaan dan tanggung jawab anak-anak kita termasuk ya. Tetapi tidak ada yang lebih memuaskan dibandingkan menjadi seorang ayah atau orang tua yang melihat anak-anak tumbuh dengan baik hingga dewasa karena berhasil kita didik itu ya. Ini agar diperhatikan, agar jadi clue semangat kita orang tua. Memang kalau masih anak-anak kita harus berjibaku, harus kerja keras mendidik anak. Tetapi ketika kemudian anak kita sudah tumbuh baik dan dewasa, kita akan merasa puas apalagi sudah itu berhasil tetap dalam keimanan dan juga mendapatkan jodoh ya yang seiman ya, insya Allah kita jadi kebahagiaan tersendiri. Insya Allah demikian dari PPG kali ini ya, mudah-mudahan yang akan datang kita akan bisa nyambung cara mendidik remaja perempuan atau remaja putri karena punya kekhasan sendiri. Dan ini kita akhiri sekian, semoga bisa bermanfaat. Beras sedikit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.